Abang kita, Bang. bang di IG itu jual Bentley kenapa mobil Bentley? Apa? Bentley-nya abang dijual kenapa? Udah kepenuhan garasi gua. Alasannya isi doang. Hah? Alasannya isi doang. Dan udah kepenuhan garasinya dan juga sudah terlalu lama. Oke. Mobil terlalu lama kan udah nggak pernah dipakai, onderdilnya mahal, pajaknya mahal banget. Pajaknya aja 200 juta setahun. Ganti apa bang? Ya kan masih banyak mobil baru diganti dengan Lamborghini yang 21 miliar yang warna orange itu. Itu kan, itu pun udah nggak pernah dipakai, orang sibuk menangani kasus. Ya itu. Mungkin alasan lain tidak pernah dipakai, mungkin apakah mau nambah baru lagi atau gimana bang? Oh itu udah pasti lagi cari Rolls Royce gantinya, tapi sampai hari ini belum ada Rolls Royce yang Spider yang terbuka begitu, belum ada. Lagi pesan. Belum masuk ke Indonesia. Saya nggak tahu belum, tapi yang jelas belum ada di Indonesia. Total mobil abang berapa? Apa? Mau jual berapa sih bang Bentley itu sendiri? Mau jual pas ada berapa? Ya nanti lah, lu emang lu beli? Ya kan kali tuh. Kira-kira bang? Apa? Kira-kira bang. Jadi. Bang, selain mau nambah mobil, Kayak gua pegang. Kenapa? bang selain mau nambah mobil lagi mau apa lagi sih bang? Apa lagi? Belum ada, Pak. Kepikiran capek terus kerja. Ya. Oh, sekarang ini saya lagi program memborong tanah sebanyak mungkin di Bali, terutama daerah-daerah pantai, karena saya bermimpi saat saya nanti umur 124, Panjang bang. saya bisa melihat cewek-cewek cantik lagi berdansa pada saat saya udah pakai tongkat gitu loh. Itu mau menikmati hidup di hari tua. Ada kesulitan kan bang, karena kan Bali kan amat susah ya. Bali itu adalah tempat terindah di Indonesia, baik dari segi politik dan juga rakyatnya tidak usil, keagamaannya juga tidak usil. Itu kota yang sangat indah untuk ditinggali. Tapi gampang untuk membeli properti bang, lahan. Ya sekarang udah susah karena terlalu banyak pengusaha Rusia saingan. Sekarang Bali itu sudah dilahap banyak sama pengusaha Rusia. Banget kan sebagai perampasan aset kan pandangan. Aku nggak mau ngomong, belum ngomong gua. Terlalu canggih tuh, ya. Apalagi? Pandangan Bapak, ini kan jaksa ini kan menuding KDM ini kan karena skema itu diatur dalam Permendikbud. Nah, itu kan hak jaksa. Intinya begini. Enggak, itu kan hak jaksa untuk menahan Hotman. Ya, bukan, Nadiem. nggak bisa dong kalau nggak ada ini kan kasus korupsi. Harus ada kerugian negara. Gitu loh. Ngerti nggak sih? Gini loh, coba dulu. Kerugian negara itu, korupsi ada 3 unsur. Melawan hukum, menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau kerugian negara. Satu pun tidak dipenuhi, nggak bisa ditahan. Satu pun. Ngerti nggak? Ya? Ngerti nggak? Satu pun tidak dipenuhi, nggak bisa ditahan. Bang Hotman, berarti Apa? jaksa itu bagaimana? Ya kita mengatakan kan kita bilang tadi prematur ditahan belum terbukti. Yang diperkaya siapa nggak ada. Nadiem belum terima uang apapun, tidak terima. Bang, ini kan belum terbukti, bisa nggak abang sendiri mengajukan penangguhan penahanan sampai memang benar-benar terbukti gitu bang? Maunya sih begitu. Emang bakal dikabuli segitu gampang? Apa yang bikin susah bang? Dia nggak tahu lah. Bang, apa yang bikin susah bang? Ya tanyalah sama mereka. Masa gua yang bikin kebutuhan kan jaksa agung bukan aku. Bang, ini kan tadi ada menyinggung tentang Telkomsel ya Bang. Apa? Tentang Telkomsel itu Bang, ini tadi ada alibi dari Bang Hotman. Saya tidak mengatakan alibi, Anda salah. Saya mempertanyakan apakah ada kaitan ke sana. Apakah ada orang mau buka pintunya dari sana. Saya tidak mengatakan itu alibi. Karena desas-desus banyak pertanyaan ke arah sana. Itu loh. Ya. Apa? Sejauh ini udah ada indikasi ke sana Bang. Ya, saya nggak tahu. Saya hanya bilang ada, tanyakan aja dari 6,8 triliun turun jadi 50 M. Siapa yang marah kalau nggak gitu? Saya nggak tahu. Cuma itu banyak desas-desus. Karena itu uangnya diinvestasikan di Gojek, ya tentu seolah-olah ada kaitannya dengan Nadiem. Padahal saat itu Nadiem sekarang ini cuma kurang dari 1%. Dia bukan pemegang saham pengendali, gitu loh. Udah itu aja. Saya nggak bisa menuduh, hanya ada desas-desus. Oke? Bang, di IG ngeliat abang ikutin tren zaman sekarang nih bang.
Oh itu dari fans itu dikirim. Oh, Ada dari fans gue dari Korea. Tapi emang abang suka ikut-ikut tren-tren Keren apa sih gue malah nggak tahu apa itu. Ini bang, Hah? yang jadi action figure gitu. AI itu. Ya udah dikirim begitu gue posting aja. Tapi emang abang tahu. Ya karena gue ganteng di situ gue posting. Gue nggak tahu itu apa. Tapi ini di sini captionnya semakin nyinyir semakin jauh. Iya, karena banyak ada beberapa oknum pengacara yang karena dia nggak laku, malah yang dinyinyirin misalnya klien gua Nadim ditahan, hore katanya kan, ya kan? Tapi dia nggak tahu bahwa itu adalah bagian dari proses. Kalau saya kalah satu berarti ada menang 1000, makanya aku bisa kaya gitu loh. Bang ini jadi ajang pembuktian juga nggak sih buat yang nyinyir artinya ya Ya buktinya terus menerus. Ini sekarang Sritek datang ke gua. Hah? Siapa lagi? Hampir semua naga datang ke gua, bukan hanya itu. Semua naga. Perkara bisnisnya, dibilangin zaman susah Prabowo itu pakai gua 25 tahun. Zaman dia berjuang. Zaman dia berjuang sejak lengser dari jabatan kemiliteran. hadapi teman-teman haters yang nyinyir apalagi oknum pengacara gimana Bang? Ya jawabannya kasihan dulu. Seorang pengacara itu kalau mau maju, buatlah program-program yang membuat orang simpatik, yang membuktikan bahwa kamu itu berhasil. Jangan nyinyirin karya atau kegagalan sesama pengacara, itu namanya iri. Ya jelaslah iri lah. Setiap hari dia buka di media perkara besar, Hotman lagi. Dan itu udah terjadi sejak tahun 2000. Semua perkara bisnis gue yang pegang, hampir semua. Sempet nggak sih Bang, artinya ya masih ada Gua ketawa aja. Kelihatan kan, buktinya ada oknum pengacara, kliennya siapa? Fadel, perkara-perkara receh gitu loh. Bang, kemarin joget-joget sama Aziza rame bang, mau dijadiin asli atau gimana bang? Itu udah waktu zaman corona, itu udah lama, itu tahun 2022 itu ketemu di Bali, ada orang tuanya juga. Itu waktu itu dia hanya fans doang, itu zaman dulu itu mah. Lihat aja itu kan dari pakai masker kan. Di tahun 2002 itu di Bali. Bang yang cukup unik kan di IG juga Itu video lama banget. Ya. yang cukup unik kan ada gambar ada pengacara Batak, salah satunya ditempel Apa? Rasman itu gimana Bang? Kesuksesan lu- pengacara Batak itu loh yang katanya sampai oke. Ya tanya si Rasman lah, gimana kau agar bisa kau sukses? Ya rubah kelakuanmu, rubah cara berpikirmu. Kalau orang mau maju harus rubah cara berpikirnya. Oke? Jangan nyinyirin orang yang sudah sesama pengacara yang lagi maju. Karena kalau ada orang membenci saya, maka dia akan dibenci puluhan juta fans gua. Hotman itu fansnya udah di mana-mana. Seluruh Indonesia. Kalau saya ada yang bertanya lagi, kok Hotman jualan parfum katanya kan? Lu tahu yang jual parfum di seluruh dunia itu adalah perusahaan-perusahaan raksasa dunia. Hah? Lu jual itu kayak Dor apa Dior segala macam itu kan raksasa dunia. Ya kenapa gua nggak coba? Dan itu yang benar. Kalau gua live setiap jam 5 subuh, itu kalau staff gua yang live paling 30 orang yang nonton. Tapi kalau gua yang live langsung naik 1000. Jadi orang membeli parfum gua itu bukan karena parfumnya kali, tapi karena ngefans sama aku. Sehingga sekarang olahraga gua jadi berkurang gara-gara itu. Suka duka